Pernahkah nggak membayangkan hidup di negara tanpa pajak penghasilan? Di sini gajimu bakal utuh, tidak ada potongan bulanan untuk pemerintah. Tapi fasilitas umum justru lebih canggih dari negara maju. Jalan tol tanpa lubang, rumah sakit berteknologi robotik, sekolah internasional gratis, bahkan transportasi publik mewah. Ini bukan fiksi ilmiah, melainkan kenyataan di Uni Emirat Arab, Monaco, Bahrain, dan puluhan negara lain yang menerapkan pajak penghasilan 0%. Tapi, pertanyaannya, bagaimana mereka membiayai semua kemewahan itu? Dari mana uangnya? Apakah ada sihir ekonomi yang membuat negara-negara ini tetap kaya tanpa memungut pajak dari warganya? Mari kita selami rahasia di balik fenomena unik ini. Mulai dari cadangan minyak raksasa, strategi pariwisata eksklusif, hingga permainan licik di dunia keuangan global. Pertama, mari luruskan kesalahpahaman. Pajak 0% yang dimaksud di sini umumnya hanya berlaku untuk pajak penghasilan pribadi. Artinya, jika kamu seorang karyawan atau pengusaha di negara-negara ini, penghasilanmu tidak akan dipotong pemerintah. Namun, negara tetap punya cara lain untuk mengisi kasnya. Contohnya, Uni Emirat Arab memberlakukan pajak perusahaan sebesar 9% untuk bisnis dengan laba di atas 375.000 dirham, sekitar 14 miliar. Mereka juga punya PPN 5% sejak 2018. Monaco, meski tidak memungut pajak penghasilan, mengenakan tarif tinggi untuk pajak properti. Apalagi harga tanah di sana bisa mencapai beratus miliar per meter persegi. Di Cayman Island, meski pajak penghasilan nihil, pemerintah mengandalkan biaya lisensi bisnis offshore yang mencapai ribuan dolar per perusahaan. Jadi, istilah bebas pajak sebenarnya adalah strategi marketing. Negara-negara ini ingin menarik orang kaya, investor, dan perusahaan asing dengan iming-iming tanpa pajak, tapi tetap memungut pendapatan dari sektor lain. Ini seperti restoran yang menawarkan makanan gratis, tapi menjual minuman dengan harga selangit. Lalu, bagaimana negara-negara ini membangun infrastruktur megah tanpa pajak penghasilan? Jawabannya terletak pada sumber daya dan kebijakan ekonomi yang sangat terfokus. Mari kita telusuri satu persatu. 1. Kekayaan alam, emas hitam yang mengubah padang pasir, jadi negeri impian. Uni Emirat Arab adalah contoh terbaik. Pada 1960-an, Dubai hanyalah desa nelayan yang miskin di tengah gurun. Semuanya berubah ketika cadangan minyak ditemukan. Pada puncaknya, minyak menyumbang 90% pendapatan negara. Tapi, pemimpin UII sadar bahwa minyak suatu hari akan habis. Maka, sejak 1990-an, mereka mulai membangun Dubai sebagai pusat bisnis dan pariwisata dunia. Hasilnya, kini hanya 30% pendapatan UII yang berasal dari minyak. Sisanya datang dari sektor real estate, perdagangan, dan pariwisata, termasuk Burj Khalifa, pulau buatan Palm Jumeirah, dan Dubai Mall yang dikunjungi 80 juta orang per tahun. Di Bahrain, meski cadangan minyaknya lebih kecil, mereka mengembangkan industri keuangan syariah dan menjadi pusat perbankan Timur Tengah. Pada 2023, 80% pendapatan Bahrain justru datang dari sektor non-minyak, terutama jasa finansial dan pariwisata MICE, Meeting, Incentive, Convention, Exhibition. 2. Pariwisata, eksklusif, menjual mimpi pada miliarder. Monaco, negara kedua terkecil di dunia, punya strategi unik, menjadi playground bagi orang super kaya. Dengan luas hanya 2 km kuah, Monaco menawarkan cuaca cerah, keamanan super ketat, dan privasi yang dijamin. Setiap tahun, Grand Prix Formula 1 di sini menghasilkan pendapatan 2 triliun hanya dari tiket dan sponsor. Belum lagi Kasino Monte Carlo yang legendaris, satu-satunya tempat di Prancis di mana warga lokal dilarang berjudi. Karena kasino ini khusus untuk turis asing. Tapi, biaya hidup di Monaco sangat ekstrem. Harga apartemen termurah di sini dimulai dari 200 miliar. Untuk menjadi penduduk tetap, Anda harus menyetor deposit jutaan euro ke bank lokal. Dengan cara ini, Monaco menyaring hanya orang terkaya yang bisa tinggal, sekaligus menjamin pemasukan dari properti dan layanan premium. 3. Surga pajak dan layanan finansial.
uang yang tak terlihat. Bermuda dan Cayman Islands adalah raja di kategori ini. Dua kepulauan Karibia ini menjadi rumah bagi 80% perusahaan offshore dunia. Bagaimana cara kerjanya? Perusahaan asing mendirikan kantor bayangan di sini untuk menghindari pajak di negara asal. Sebagai imbalan, mereka membayar biaya lisensi tahunan ke pemerintah. Misalnya, Cayman Islands menarik biaya 1,5 miliar per perusahaan untuk lisensi perbankan. Pada 2022, ada 100.000 perusahaan terdaftar di sana. Bayangkan pemasukan fantastis yang dihasilkan. Tapi, praktik ini menuai kontroversi. Pada 2023, Uni Eropa memasukkan Cayman Islands dalam daftar hitam surga pajak. Banyak aktivis menuduh negara-negara ini memperparah ketimpangan global karena perusahaan multinasional bisa menghindari pajak hingga triliunan dolar. Model ekonomi tanpa pajak penghasilan ini punya keunggulan besar, tapi juga risiko yang tidak main-main. Keuntungannya, 1. Magnet investasi. Global, UEA berhasil menarik 500 miliar dolar investasi asing pada 2022, terutama di sektor teknologi dan energi terbarukan. Perusahaan seperti Google dan Microsoft membangun data center raksasa di Dubai. 2. Pertumbuhan ekonomi cepat. Monaco memiliki PDB per kapita tertinggi di dunia, 28 miliar per orang, berkat konsentrasi penduduk kaya. 3. Pengangguran rendah. Di Qatar, yang juga pajak 0%, tingkat pengangguran hanya 0,4%, karena industri energi dan konstruksi yang booming. Terlepas dari keuntungannya, berikut tantangan yang harus diperhatikan oleh negara-negara tersebut. 1. Ketergantungan pada sektor tunggal. Ketika pandemi COVID-19 melanda, pendapatan pariwisata UEA anjlok 70%. Mereka harus menggali cadangan devisa senilai 3.000 triliun untuk menyelamatkan ekonomi. 2. Tekanan global, OECD dan G20 terus mendesak negara surga pajak untuk meningkatkan transparansi. Pada 2024, Cayman Islands dipaksa membuka data kepemilikan perusahaan untuk mencegah pencucian uang. 3. Kesenjangan sosial. Di Bahrain, meski pajak 0%, 20% populasi, pekerja migran, hidup tanpa akses kesehatan dan pendidikan layak, kontras dengan kemewahan di pusat kota Manama. Apakah Indonesia atau negara berkembang lain bisa mengadopsi model ini? Jawabannya, mungkin, tapi dengan syarat yang hampir tidak mungkin. 1. Lokasi strategis. Monaco berada di tepi Laut Mediterania, dekat dengan Prancis dan Italia, pasar miliarder Eropa. Cayman Islands dekat dengan ASEAN, pasar keuangan terbesar dunia. Negara tanpa lokasi strategis akan sulit meniru. 2. Sumber daya unik. UE punya minyak, Norwegia, meski bukan pajak 0%, punya minyak dan gas. Negara tanpa sumber daya alam harus menawarkan sesuatu yang lain, seperti Singapura dengan kebijakan hukum dan infrastrukturnya. 3. Skala ekonomi kecil. Kebanyakan negara pajak 0% berpopulasi kecil. Monaco hanya 39.000 penduduk, lebih mudah mengelola ekonomi ketimbang Indonesia dengan 270 juta jiwa. Contoh kegagalan. Pada 2010, Belize mencoba jadi surga pajak Karibia, tapi korupsi dan infrastruktur buruk membuat investor kabur. Kini, Belize justru terlilit utang. Di era transparansi global, bisakah negara pajak 0% bertahan? UEA sudah mulai beradaptasi. Pada 2023, mereka mengenakan pajak perusahaan 9% dan pajak emisi karbon. Monaco meningkatkan kerjasama dengan Prancis untuk menghindari sanksi Uni Eropa. Sementara itu, Cayman Islands mulai membatasi pendirian perusahaan Shell. Trennya jelas, negara-negara ini tak bisa lagi sepenuhnya mengandalkan bebas pajak. Mereka harus menemukan sumber pendapatan baru, seperti teknologi hijau atau ekonomi digital. Tapi, selama masih ada orang kaya yang ingin menghindari pajak dan perusahaan yang mencari celah, model ini tak akan sepenuhnya punah, hanya berubah wajah. Jadi, rahasia negara pajak 0% bukanlah sihir, tapi kombinasi dari sumber daya alam, kebijakan ekonomi berani, dan harus diakui, keuntungan geografis yang tidak dimiliki semua negara.
Mereka membuktikan bahwa kekayaan bisa datang dari banyak cara. Menjual minyak, menjual mimpi, atau bahkan menjadi tuan rumah untuk uang yang tak ingin dilihat oleh negara lain. Tapi, di balik kemewahan itu selalu ada pertanyaan etis. Apakah sistem ini adil? Bagaimana dengan negara berkembang yang kehilangan pajak karena perusahaan asing kabur ke Cayman Islands? Dan yang terpenting, bisakah model ini bertahan di dunia yang semakin menuntut transparansi? Bagaimana menurutmu? Apakah Indonesia perlu mencontoh kebijakan pajak 0% untuk menarik investor, atau justru memperkuat sistem pajak yang ada? Sampaikan pendapatmu di kolom komentar, dan jangan lupa subscribe untuk konten mendalam seputar ekonomi global. Sampai jumpa di episode berikutnya.